Selamat siang, para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sejahtera, Namo Buddhaya. Berjumpa lagi dengan saya, Edi Setiawan, dalam acara Mimbar Agama Buddha di siang hari ini. Acara yang selalu kita nanti-nantikan, yang senantiasa memberikan manfaat, kesejukan batin, dan pencerahan bagi hati dan pikiran kita agar dapat menjalani kehidupan ini sehari-hari dengan lebih baik lagi. Dan pada kesempatan yang berbahagia di siang hari ini, kita juga telah kedatangan seorang tamu istimewa, Bapak Romo Edi Susanto. Salam sehat, Romo. Salam sehat. Berjumpa lagi kita di siang hari ini ya, Romo ya. Betul. Dari kemarin sempat kita bincang-bincang, kali ini kita mendapat kesempatan untuk berada dalam acara ini kembali. Betul, betul Pak Edi. Untuk sesi acara kali ini, saya penasaran nih, Romo. Tema apa yang akan dibawakan kali ini ya? Oh ya, oke. Baiklah. Selamat siang, pemirsa televisi Republik Indonesia TVRI dimanapun berada. Salam sehat, salam sejahtera, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik. Jadi tema kita pada saat ini adalah optimis menjalani kehidupan pada masa pandemi. Masa pandemi. Ya, itu ya Pak Edi. Ya. Coba kita membahas bagaimana kita menghadapi kehidupan ya pada masa pandemi ini. Jadi walaupun tidak ada pandemi ini, kalau kita perhatikan hidup ini memang lumayan ya Pak Edi ya, lumayan berat, betul? Ya, benar sekali Romo. Betul ya. Saya merasa juga itu. Ya. Nah, dengan kehidupan yang sebelum ada pandemi ini juga terasa berat, ditambah lagi dengan masa-masa pandemi ini, tentu beban bertambah ya. Benar. Bertambah. Nah, jadi bagaimana kita sebagai umat Buddha khususnya, bagaimana kita mensikapi, menjalani kehidupan ini dengan rasa optimis. Ya, penting itu Romo ya. Ya, Pak Edi ya. Ya. Dengan optimis kita menjalani kehidupan walaupun di segala sektor, di segala sisi itu semua mendapat dampak dari pandemi COVID ini ya, Ya Romo. Pak Edi ya. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki pikiran yang positif. Itu penting sekali Pak Edi. Ya. Jangan sampai kita mempunyai pikiran yang negatif. Negatif itu rasa was-was, rasa takut yang berlebihan, atau bahkan kita ini merasa takut untuk menjalani hidup ini. Ya, arahnya bisa ke sana itu Pak Edi. Ya. Nah, jadi kita coba membahas bagaimana kita menghadapi kehidupan pada masa pandemi ini. Ya Pak Edi ya. Nah, tentu yang pertama kita harus berpikiran positif. Pikiran itu penting Romo ya. Kita jaga dulu ya. Sangat penting. Jadi ada istilah itu benak pikiran sangat penting. Pak Edi ya. Nah, jadi dengan benak pikiran ini kita juga harus hati-hati input memasukkan sesuatu ke dalam pikiran kita. Harus difilter lagi Romo ya. Filter. Disaring. Harus difilter. Jadi apa yang kita masukkan ke pikiran kita itu akan mempengaruhi batin kita. Mempengaruhi batin kita, mempengaruhi tindakan kita. Ya, gitu ya. Jadi ya. Nah, jadi dalam masa ini kita harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Yang dianjurkan pemerintah kita. Dianjurkan oleh pemerintah. Ya Romo. Kemudian mengikuti vaksinasi. Ya, penting, itu juga sangat penting. Nah, jadi di sini Pak Edi,
eh, bagaimana kita melihat kehidupan ini, bagaimana kita menjalani dengan pikiran yang positif. Positif. Nah, jadi coba ya, kita coba dari sudut pandang. Iya, iya. Saya barusan mau menanyakan itu. Oh iya, Romo. boleh, boleh, boleh. Barusan terbalik saya. Oh iya, iya, iya. Bagaimana sudut pandang mengenai kondisi yang berlaku saat ini dari sudut pandang Buddha Tridharma itu, Romo? Oh iya. Mungkin Ya, bisa dibantu baik. jelaskan. Baik, baik Pak Edi. Nah, kita coba lihat dari sudut pandang dari Buddha Tridharma, Ya. khususnya Taoisme. Iya. Ya, dari Buddha Tridharma khususnya Ya, Taoisme. Romo. Nah, jadi di dalam kitab I Ching, Kitab I Ching. kitab I Ching itu kitab perubahan, Iya. ya, itu yang ditulis oleh Dewa Fusi. Iya. Ya, di Dewa Fusi. Nah, di sana dijelaskan tentang teori dasar yin yang. Yin Yang, ya, ya, saya pernah Benar, mendengar, ya? sering mendengar itu kata Yin Yang itu, Romo. Bisa dijelaskan lebih mendetail ya? Oh ya, yin yang itu kan yang di dalamnya ada hitam dan ada putih. Iya. Nah, coba kita ambil teori dari yin yang ini. Teori di dalam yin yang ini di sana juga dijelaskan bahwa segala sesuatu Iya. di dunia ini apabila sudah berkembang secara atau tumbuh secara maksimal, dia akan berhenti Berhenti. dan berbalik arah Oh, berlaku untuk semua hal di kehidupan ini, di di dunia alam ini. semesta. Oh, ya, Romo. Di alam semesta ini ya, Pak Edi ya. Nah, dari inilah kita berpikiran positif bahwa pandemi ini bisa kita lewati, Iya, iya. ya, bisa Akan kita lewati. berakhir gitu, Pak Romo ya. Ya, Bisa jangan khawatir yang berlebihan, ya, waspada harus, Ya, ya, waspada harus. Jangan khawatir yang berlebihan, misal fobia, iya, apa-apa disemprot, iya, iya. kan? Seperti itu ya. Namun kita tetap menjalani dengan mawas diri, dengan penuh kesadaran, pengendalian diri, dan tetap mematuhi anjuran protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah ya. Betul, betul Pak Edi. Ya. Nah, nah, jadi dari teori yin yang ini kita harusnya optimis Pak Edi. Optimisnya setidaknya pandemi ini ya akan apabila setelah maksimal ya perkembangannya akan berhenti. Ya. Berhenti, dia akan berbalik arah. Berbalik arah itu artinya akan membaik. Oh, Ya. seperti grafik itu ya, Romo. Seperti ya. grafik. Kita lihat dari nol dia naik, mencapai titik maksimalnya, tek mentok dia akan berbalik arah gitu maksudnya, Romo ya. Seperti teori yin yang. Ya. Nah, jadi untuk pandemi Covid ini kita juga tidak bisa mengatakan bahwa ini akan berakhir. Ya, kita juga tidak paham. Iya, iya. Ya, tidak paham. Tetapi setidaknya pandemi ini akan terkendali. Akan terkendali. Kalau kita lihat dari teori yin yang ini ya, kalau kita coba di compare, ya, kita ambil dari teori ini, pandemi ini akan mencapai satu titik maksimal, dia akan berhenti. Nah, berhenti ini apakah dia akan menjadi epidemi? Ya, kita ini pandemi menjadi epidemi. Mungkin seperti itu, ya. Iya, Nah, Romo. jadi kita berpikiran positif. Kan ada orang yang khawatirnya berlebihan, Pak Edi. Fobia, Romo ya. Takut nih pegang ini, lalu gitu ya. Kapan pandemi ini berakhir? Drop. Cuma tetap saja kita ya mematuhi protokol kesehatan yang baik dan benar, masker, jaga jarak, cuci tangan rajin, Betul, menghindari kerumunan rame-rame. betul. Sedapat mungkin kalau nggak penting-penting sekali ya mengurangi mobilitas di luar, Iya. dengan penuh kesadaran, penuh mawas diri, tapi ya nggak perlu sampai fobia Yang maksudnya, Romo, ya. berlebihan. Nah, itulah kita membutuhkan suatu pikiran yang positif,
optimisme Optimis. menjalani kehidupan ini. Benar, Ya, Romo. jangan pesimis. Ya, kita ambil dari yang teori yin yang. Teori yin yang. Nah, kita coba bahas lagi teori yin yang ini agak mendalam ya, Setuju, Romo. Baik. Pak Edi ya. Iya. Nah, teori yin yang ini sebenarnya semua kejadian di alam semesta ini itu kalau kita pelajari bisa dijelaskan di teori ini, Pak Edi. Secara logik. Iya, Logis. Secara logis. Oh. Jadi teori yin yang patkwa, ya, yin yang patkwa, kejadian-kejadian di alam semesta ini bisa kita pahami dengan teori-teori ini. Nah, jadi seandainya kita memahami teori ini, kita juga mensikapi hidup ini bisa dengan bijaksana. Bijaksana. Benar. Ya, bisa dengan bijaksana bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Iya. Iya, Romo. Ya, oke. Kita lanjut yang teori yin yang. Yin yang. Yin yang. Nah, teori yin yang ini dia nanti pernah lihat ya Pak Edi? Yin yang patkwa. Pernah lihat ya? Pernah. Saya pernah melihat. Nah, Kadang di toko buku ataupun di luaran, ya kadang ada melihat kayak simbol itu ya, Romo ya. Romo, sebenarnya saya mau bertanya nih, Romo. Arti dari yin dan yang itu sendiri apa ya, Romo ya? oh ya, arti dari yin dan yang. Kadang secara harfiah, secara umum, Iya. yin dan yang itu mungkin bisa pagi dan malam, Pagi dan malam. pria dan wanita, Oh. ya. Ya ini berlawanan, yang berlawanan. Sesuatu yang sifat itu saling berlawanan gitu. Iya. Nah, itu Keras yin. dan lunak begitu Iya. ya. Oh, iya. Itu secara umum. Secara umum. Ya. Nah, jadi penjelasan detailnya coba kita lihat. Coba kita lihat. Nah, jadi teorinya begini. Dari yin yang ini dari tai chi ya, dari kita mulai dari namanya tai chi. Iya. Dari tai chi melahirkan yin yang. Iya. Jadilah dualisme. Bentar, Romo, maaf ya. Oh ya, oke. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, yang kemana-mana, kami akan segera kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha setelah tayangan berikut ini. ...59 tahun TVRI, bangkit dari pandemi, satukan negeri. Para pemirsa TVRI, dimanapun Anda berada, kembali lagi kita dalam acara Mimbar Agama Buddha. Romo, lanjut lagi dari yang tadi yin yang ya. Mungkin Oke. bisa dijelaskan lebih detail lagi. Oke. Iya. Nah, jadi yang kita bahas dari yin yang
dari Tai Chi Tai Chi. melahirkan yin yang menjadi dualisme. Ya. Iya. Nah, kemudian dari dualisme ini melahirkan lagi menjadi sesiang atau 4 kondisi. Dari dualisme lalu Tumbuh berkembang dan menjadi 4 kondisi maksudnya. Nah, Iya. nah, jadi 4 kondisi ini tumbuh lagi berkembang jadilah Patkwa. Ya. Nah, Iya, Romo. dari Patkwa ini berkembang terus sampai tidak terhingga. Jadi artinya dia ini berkembang terus Pak Edi. Ya. Di alam semesta ini Romo ya. Ya, di alam semesta ini Bertumbuh dan berkembang terus. bertumbuh dan berkembang terus. Nah, jadi ini teori-teori dasar ini arti filosofisnya apa kok ini Pak Edi? Iya. Ya, arti filosofisnya artinya di alam semesta ini sesuatu yang apabila sudah berkembang dan tumbuh secara maksimal dia akan berbalik arah. Ya, akan berbalik arah. Nah, ini penjelasan itu ada di sesiang 4 kondisi itu Pak Edi. Kondisi-kondisi semacam bagaimana itu Romo ya? Nah, itu penjelasannya kita ambil dari yang kecil, yang kecil atau namanya Shaoyang. Ya. Dia akan tumbuh dan berkembang menjadi yang tua. Dari kecil tumbuh menjadi besar maksudnya Romo ya, menjadi Ya, tua gitu ya. yang tua Yang atau besar. Laoyang. Laoyang. Nah, dari Laoyang ini dia akan berkembang dan tumbuh terus lagi. Ya. Dan akan berubah menjadi yin kecil. Dari yang berubah menjadi yin. Tua menjadi yin kecil. Oh, iya. Nah, tumbuh dan kembang lagi menjadi yang tua. Oh, iya. Ya, setelah maksimal dia akan balik lagi Pak Edi. Kembali lagi kepada yang kecil. Jadi Yang- seperti sebuah siklus gitu Romo ya. Jadi Nah, mutar, berkembang. Jadi siklus inilah yang menjelaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini siklus ini berputar terus tanpa henti. Secara alamiahnya. Secara alamiah, secara ceran ini berputar terus tanpa henti. Nah, di sinilah menunjukkan bahwa rahasia alam semesta ini akan mengalami perubahan terus Pak Edi. Perubahan-perubahan yang dinamis gitu ya Romo ya. Dinamis. Nah, jadi sebenarnya ini sejarah berulang Pak Edi. Dari penjelasan ini kita coba lihat ke belakang, seperti flu Spanyol, Iya Romo. pandemi, ya, sekarang COVID. Dari teori ini kita bisa melihat bahwa sesuatu itu selalu berulang Pak Edi. Nah, tetapi kalau dia setelah mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang maksimal, dia akan berhenti dan berbalik arah. Iya Romo. Nah, itulah maksud saya kita harus optimis Pak Edi. Jadi kondisi ini seperti siklus ya, berkembang, tumbuh dan memang harus terjadi apa yang sudah terjadi. Tinggal gimana kita manusia yang tinggal yang hidup ini menyikapi, menjalani dengan penuh kesadaran dan mau sendiri gitu Romo ya. Iya, kira-kira bisa seperti itu. Nah, jadi dari teori-teori ini kita paham bahwa sejarah itu juga berulang. Kira-kira begitu Pak Edi kan? Iya. Kita lihat dari pandemi-pandemi yang lalu, ternyata kita pada saat ini hampir sama juga, dulu pakai masker juga kan ya Pak Edi? Iya, saya pernah Virus lihat juga. di medsos ya, di internet juga ada itu foto-foto dokumentasi yang zaman dulu ya. Masa Nah, lalu itu. ya. Jadi dari sejarah ini kita bisa mempelajari bahwa sejarah ini berulang seperti yang saya penjelasan sesiang tadi itu. Ya. Dari yang kecil ya, dia tumbuh menjadi yang tua. Dari yang tua berkembang maksimal dia akan berubah menjadi yin kecil. Dari yin kecil kembang lagi dia akan menjadi yin tua. Yin tua kembali lagi dia ke asal.
menjadi yang kecil. Dan kembali lagi bertumbuh lagi, siklusnya berkembang lagi. berputar terus. Ya. Nah, ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang telah mengalami perkembangan atau pertumbuhan yang maksimal pada satu titik Berbalik setelah arah. berbalik arah. Nah, itu yang membuat kita optimis ya. Iya, Tadi tentang bagaimana kita menghadapi pandemi ini, menjalani kehidupan ini Dengan optimisme, jangan sampai pesimis. Yang penting kita tetap mengikuti anjuran yang sudah diberikan, menjalani hidup dengan penuh kesadaran, mawas diri, pasti akan baik-baik saja dan kita bisa melewati semua ini dengan lebih baik ya Romo ya. Betul, betul. Nah, jadi kita ngambil dari teori dasar Yin Yang Iya. tadi ya, Pak Edi ya. Nah, jadi sebenarnya dari teori dasar Yin Yang ini atau Patwa ini adalah sebagai dasar. Ini juga dasar dari ilmu Feng Shui. Oh, Ya, iya. jadi dari teori dasar ini banyak sekali bisa pengembangannya Pak Edi. Iya Romo. Ya, kelihatannya sederhana. Sederhana. Nah, yang tadi kita lihat yang arti secara umum Yin Yang ya, Iya. pagi dan malam, Hitam dan putih, hitam dan putih, ya, besar kecil, panjang besar pendek kecil. begitu ya. Nah, ternyata ada penjelasan yang lebih dalam yang tadi itu. Iya, iya. Ya. Nah, yang dari Tai Chi menjadi Yin Yang. Dan itu kan cuma dari Tai Chi menjadi Yin Yang itu kan cuma dua sisi Pak Edi. Iya. Tai Chi itu sendiri apa itu Romo ya? Apa satu yang bagian dari Yin Yang atau bagaimana penjelasannya Romo? Tai Chi itu? Tai Chi itu ya Yin Yang Pak Edi. Oh, Tai Chi itu adalah Yin dan Yang, yang dua sisi itu ya. Yang dua sisi. digabung disebut Tai Chi gitu Romo. Ya. Oh, iya. Nah, lalu penjelasan lagi yang masuk ke penjelasan yang sesiang itu yang 4 kondisi, yang 4 kondisi. Nah, disitulah Yin Yang itu di dalam hitam ada titik putihnya kan? Ya, benar Romo. Nah, yang di putih ini ada titik hitamnya. Iya. Nah, sesiang itu penjelasannya di sana Pak Edi. Iya, iya. Artinya walaupun satu area hitam juga ada sedikit putihnya. Satu betul. area yang putih juga pasti nggak putih mutlak, tetap ada hitamnya juga. Iya. Walaupun kecil. Artinya ya di dalam kehidupan ini kita harus seimbang. Seimbang. Bisa juga begitu penjelasannya Pak Edi. Keseimbangan, balance ya. Nah, di situ juga kita dapat dikatakan misalnya untuk kita ini sebagai manusia ya, sebaik-baiknya manusia ada satu titik Kelemahan kita ataupun yang kurangnya gitu ya Romo ya. Artinya manusia tidak ada yang sempurna. Iya. Nah, ya. Kemudian sebaik-baiknya manusia ada sebuah titik hitam tadi ya. Nah, Iya. sejahat-jahatnya manusia ya ada titik putihnya. Oh, juga ada pernah kebaikan yang pernah diperbuatnya gitu ya Mas Romo ya. Seperti itu Pak Edi. Iya. Seperti itu. Keseimbangan. Jadi keseimbangan. Jadi kita ambil dari teori dasar ini sebenarnya masih banyak pengembangan yang bisa kita ambil. Dan bisa diterapkan dan dipakai di kehidupan kita ini ya Romo. Betul. Ya. Jadi sehingga tema kita adalah optimis menjalani kehidupan. Kita dengan melihat ke dalam teori dasar Yin Yang, ya, kita lebih optimis Pak Edi. Lebih optimis. Iya, Romo. Karena segala sesuatu di alam semesta ini apabila sudah berkembang secara maksimal, dia akan berhenti dan berbalik arah. Iya, Romo. Nah, itulah sesuatu yang membuat kita lebih optimis menghadapi hidup ya. Iya. Benar. Dari sini saya bisa menyimpulkan ya Romo ya. Iya. Menyimpulkan pesan Romo tuh ya di masa yang kita rasa sulit seperti saat ini, masa pandemi, jangan sampai menyerah, jangan putus asa, tetap kita jalani dengan penuh optimisme, dengan penuh kesadaran dalam
menerapkan protokol kesehatan yang baik dan benar. Betul. Dengan begitu, kita yakin nih masa pandemi akan berbalik arah, akan berakhir kalau sudah mencapai titik maksimalnya. Betul, Pak Yang Edi. penting kita tetap menjalani dengan baik dan benar gitu Romo ya. Betul, Pak Edi. Baiklah. Betul. Jadi kita tetap optimis menjalani kehidupan ini Baik. dengan pikiran-pikiran positif. Baik, terima kasih Romo Edi Santo. Tidak terasa kita juga telah sampai di penghujung acara Mimbar Agama Buddha sesi kali ini. Hasil bincang-bincang kita dengan Romo Edi Santo semoga dapat memberikan manfaat, pencerahan, dan juga sesuatu yang bisa kita jadikan acuan untuk menjalani kehidupan lebih baik lagi. Ya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang di acara yang sama Mimbar Agama Buddha. Kami mohon pamit. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih.